Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Baik wae. Letter B. Hah? Kudu translate. Ya, baik, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi limpahan karunia dan juga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah mengurus kita dengan Maha Rahim, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, yang tentu saja kita sebagai hambanya yang beriman wajib bersyukur dalam setiap kesempatan ataupun kenikmatan-kenikmatan yang diberikan olehnya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan mengenai fikih tirkah ataupun mengenai ilmu faraid atau ilmu waris. Nah, ilmu faraid ataupun ilmu waris, maka secara bahasa ataupun secara lughah, faraid itu merupakan bentuk jamak dari kata faridah yang mengandung makna at-takdir, yaitu ketentuan. Seperti firman Allah Ta'ala, fanisfu ma faradtum, maka setengah dari apa yang kamu tentukan. Nah, itu menurut bahasa, maka ma faradtum di sini adalah ai qadartum. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan faraid ataupun ilmu waris itu adalah an-nasibul muqaddaratu lil mawarisi, adalah bagian yang telah ditentukan bagi setiap ahli waris, wasumiya biha ilmul mirati, dan dinamakan juga faraid itu adalah ilmu waris. Nah, maka ilmu waris ini adalah ilmu yang merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Malahan dalam satu hadis diterangkan bahwa setengah dari ajaran agama adalah ilmu waris, yang mana ilmu waris ini akan ditinggalkan ataupun yang pertama diangkat. Kenapa ilmu ini diangkat? Karena semakin banyak orang enggan melakukan ataupun mengamalkan terhadap ilmu ini. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW pun juga bersabda, ta'alamul faraid wa ta'limuha, gitu kan. Belajarlah atau ajarkanlah ilmu faraid, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu tersebut. Kenapa? Untuk menjaga ilmu ini akan tetap ada, akan tetap eksis di dunia. Meskipun tadi ramalan dari Rasulullah bahwa ilmu ini adalah ilmu yang pertama akan diangkat. Karena tadi semakin banyak orang yang enggan mengamalkan terhadap ilmu ini. Kenapa enggan mengamalkan terhadap ilmu ini? Karena tadi dirasa bahwa pembagian harta ataupun tirkah yang ditinggalkan oleh si mayit terkesan adanya ketidakadilan.
Karena antara bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, diantaranya adalah adanya 6 bagian. Yang pertama adalah an-nisfu, bagian setengah. Kemudian bagian seperempat. Kemudian setengah dari seperempat adalah 1/8. Kemudian bagian 1/3. Bagian setengah dari 1/3 adalah 1/6. Dan juga bagian yang terakhir adalah 2/3. Yang mana aturan main telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya mengenai hukum pembagian dalam harta warisan. Maka di sini ketika adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aturan-aturan yang telah ditetapkan bagian baik bagi laki-laki ataupun bagian bagi perempuan yang menurut logikanya manusia adanya ketidakadilan, maka tentu saja akan berbeda bagian setengah dengan bagian seperempat. Apalagi dengan 1/8. Artinya semakin pembagiannya itu ada di mana, maka tadi tergantung dia berada di mana. Misalkan jika ada anak laki-laki yang mendapatkan 1/2, sedangkan anak perempuan setengahnya dari anak laki-laki. Karena berdasarkan dalil lidzakari mithlu hadil unsayain, bagi laki-laki 2 kali lipat bagian dari perempuan. Nah, karena disinilah antara anak laki-laki dan anak perempuan Allah tetapkan aturan-aturan bagiannya, yaitu adanya perbedaan. Laki-laki setengah, sedangkan perempuan sebawahnya, setengah dari bagian laki-laki, yaitu bisa saja 1/4. Maka laki-laki intinya mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Nah, disitulah menurut logika manusia terdapat ketidakadilan dalam penetapan bagian masing-masing. Nah, justru supaya manusia ini tidak mengamalkan terhadap hukum syariat, diantaranya ilmu waris yang telah Allah tetapkan, maka disinilah masuk ilmu-ilmu warisan penjajah kita, diantaranya Belanda yang mengatur terhadap hal tersebut. Jadi muncul bahasa Sunda nama cek kasarna ujang budak bapa nengge budak bapa gitu. Moal dipilah-pilah, moal dibeda-beda. Nah, siga nu benar. Seperti katanya itu seperti kalimat yang betul. Karena anak laki-laki tetap anaknya, anak perempuan juga tetap anaknya. Tidak ada perbedaan, tetapi mengapa dalam ilmu waris dibedakan? Karena itulah yang menjadi aturan-aturan Allah dan Rasulnya dalam pembagian. Lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki sudah ada ketetapannya, sudah ada bagiannya dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan juga kerabat. Walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Dan demikian juga bagi anak perempuan ada bagiannya yang telah ditentukan. Mimma qala minhu au katsura, entah itu bagiannya kecil ataupun bagiannya besar. Artinya ketika ada pembagian waris, ada tirkah yang ditinggalkan oleh si mayit, kemudian ahli waris menerima aturan main yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya, itulah tandanya keimanan terhadap ketaatan dari apa yang Allah tetapkan. Ketika seseorang melanggar ataupun tadi berdasarkan logika adanya ketidakadilan dalam pembagian karena setengah dengan 1/4 tidaklah sama, maka ingin disamakan, maka disanalah terjadinya kekufuran terhadap apa yang Allah gariskan. Sedangkan kalaulah kita mengaku umat Islam, iman kepada Al-Quran tentulah salah satu bagian dari rukun iman.
Kalaulah kita iman kepada Al-Quran, maka harus iman semuanya. Harus iman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jangan dipilah-pilah. Jangan dipilih mana yang menguntungkan, yang merugikan dibuang. Tidak diamalkan. Tentulah ini adalah bentuk kekufuran terhadap Al-Quran. Maka kita menyalahi terhadap keimanan kita sendiri. Beriman kepada rukun iman yang keempat, diantaranya adalah Al-Quran. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka itulah diantaranya kenapa terjadinya adanya selalu permasalahan dalam urusan waris, karena tadi setiap orang ataupun ada orang yang menolak terhadap aturan-aturan waris yang telah ditetapkan. Maka kalaulah kita merujuk pada satu pendapat, diantaranya adalah Ustadz Nahrudin almarhum, beliau pernah mengatakan, apakah yang disebut dengan adil itu harus sama rata? Terkadang adil bisa disebut sama rata, tetapi terkadang adil juga tidak bisa disebut sama rata. Tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Kenapa perempuan dan laki-laki dibedakan? Di antaranya karena perempuan itu tidak ada hak, tidak ada kewajiban untuk memberikan infak atau untuk memberikan nafkah. Yang ada adalah perempuan itu harus diberi nafkah. Sedangkan tanggungan bagi laki-laki itu adanya pemberian nafkah untuk keluarganya ataupun untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang dicintainya. Nah, kenapa Allah bedakan seperti itu? Itulah salah satu alasannya. Nah, jadi kalau kita contohkan, adil tidak harus sama rata. Misalkan sering saya ungkapkan contoh seperti ini. Kalaulah bapak ibu mempunyai anak dengan berbeda kasta di jenjang pendidikannya. Ada yang di TK, di SD, SMP, SMA, juga ada yang di bangku kuliah. Misalkan karena ingin berbuat adil dalam sisi uang bekal, karena adilnya adalah sama rata, semuanya dikasih bekal 100.000. Apakah adil? Tentu tidak. Untuk orang kuliah mungkin cukup, tapi untuk anak TK ataupun anak SD kebanyakan, gitu kan? Nah, itu sebabnya adil tidak harus sama rata. Dan kenapa Allah membedakan bagian laki-laki dan juga bagian perempuan, termasuk dalam urusan fikih yang lain. Ketika saksi bersaksi atas apa yang ia lihat dari suatu kejahatan, misalkan dari suatu pelanggaran, maka saksi antara laki-laki dan perempuan juga dibedakan. Maka kalau ada saksi untuk laki-laki cukup hanya 2 orang, tapi kalau perempuan harus 4 orang. Itulah ketika adanya jatuhnya satu hukuman had syariat, ketika ada saksi laki-laki 2 minimalnya, perempuan 4, maka barulah diproses hukuman tersebut. Nah, itu diantaranya perbandingan antara dalam hukum-hukum yang lain pun antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Maka dalam urusan waris ini diantaranya dalam hadis diterangkan, alhiqul faraidho bi ahliha. Tunaikanlah, berikanlah hak-hak faraid, hak-hak waris kepada ahlinya. Jika seseorang meninggal, kemudian ia meninggalkan tirkah, maka tirkah itu bisa berupa harta benda ataupun hak kepemilikan yang lain. Maka segerakanlah dalam membagikan hak waris tersebut. Kenapa? Karena yang disebut hak itu adalah sesuatu yang pantas untuk diamalkan, untuk dilaksanakan. Dan hak itu adalah sesuatu yang pantas untuk dimiliki kalau dari segi urusan harta. Maka ketika hak waris seseorang itu tertahan dikarenakan ada seseorang ataupun anak yang lain yang tidak rela terhadap pembagian secara syariat Islam,
secara aturan-aturan Allah dan juga Rasulnya, maka itulah yang menyalahi. Nah, terkadang di kita pun juga ada orang yang menentang aturan pembagian secara Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun kita lihat dia berpendidikan tinggi, S2, malahan dia juga mempunyai jabatan. Sama seperti kita. Berada dalam Quran dan Sunnah, tetapi dalam urusan waris dia menolak untuk membagi faraid secara ilmu waris. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yang diramalkan oleh Rasulullah, bahwa ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama diangkat di dunia ini. Kenapa? Bisa jadi orang-orang yang menguasai terhadap ilmu ini meninggal, ataupun banyak orang yang tidak mau mengamalkan terhadap ilmu itu sendiri. Nah, kemudian ketika tirkah sudah ada, apa saja langkah apa saja yang harus didahulukan, yang harus dilakukan. Nah, sebelum tirkah itu dibagikan terhadap ahli-ahli warisnya, maka yang pertama adalah yang berkaitan, hak-hak yang berkaitan dengan tirkah si mayit itu diantaranya ada 4. Yang pertama, yubda'u min tirkatil mayyiti bitajhizihi wa takfinihi min ghairi israfin wala taktirin. Yang pertama adalah dalam sisi peninggalan harta si mayit ini digunakan untuk kepengurusan jenazah dan pengapanannya dengan tidak melebihi batas. Nah, di kita terkadang yang lucu itu adalah ketika tirkah tidak seberapa banyaknya, habis semuanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apa diantaranya? Misalkan harta warisan itu digunakan untuk suatu hal yang tidak disyariatkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan karena bercampur dengan paham Hindu. Misalkan ya, karena paham Hindu itu ketika jenazah mati, rohnya itu kalau hari pertama di mana, hari ketiga di mana, hari ketujuh di mana. Nah, itulah yang dianut. Sehingga di kita dikemas dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan maksud dan tujuan menghadiahkan ayat tersebut kepada si mati. Padahal Allah jelas telah menegaskan dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Hakikatnya yang sudah meninggal itu terputus. Tidak bisa seseorang mengoper gitu kan, memberikan pahala kepada yang lain ataupun memberikan dosa kepada yang lain tanpa ada alasan-alasan yang ditentukan oleh syariat. Apa yang di alasan-alasan yang dibolehkan oleh syariat? Di antaranya ketika seseorang itu sudah meninggal tapi pahalanya masih mengalir ketika ia sudah meninggal, tentu saja kita pun sudah mengetahui terhadap hadisnya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Gitu kan? Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3. 1, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. 2, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. 3, waladin solihin yad'ulah. Kenapa 3 hal ini masih tetap mengalir? Karena ada jasa yang telah ia lakukan semasa hidupnya, yang akibatnya ketika meninggal, ketika ini masih diamalkan ataupun masih digunakan, akan terus mengalir. Terutama pada poin yang ketiga, waladin solihin yad'ulah. Ketika
seorang orang tua bisa menyolehkan anaknya, maka setiap amal soleh yang dilakukan oleh anaknya akan tembus pahalanya kepada orang tua tanpa mengurangi pahala dirinya. Itulah karena jasa untuk menyolehkan anak itu tidaklah gampang. Kemudian adanya perpindahan pahala ataupun dosa diterangkan nanti di akhirat dengan hadis yang sudah terkenal, yaitu bab muflis, bab orang yang potol teko, orang yang bangkrut nanti di akhirat. Kenapa orang tersebut disebut orang yang bangkrut? Karena ketika di dunia justru ia melakukan berbagai macam kedoliman terhadap orang lain. Yang jelas ini adalah bentuk pelanggaran dan juga bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42 diterangkan, "Innama sabilu 'alal ladzina yadlimunan nasa." Sesungguhnya jalan dosa itu ada pada orang-orang yang suka mendolimi terhadap orang lain, yang nanti di akhirat ia akan menjadi orang yang muflis. Banyak orang yang mengantri meminta peradilan kepada Allah dari disebabkan kedoliman orang tersebut, yang mana nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk membayarnya kecuali dengan amal soleh yang telah ia lakukan. Maka banyak orang mengantri, cara pembayarannya amal solehnya diberikan kepada orang lain yang didolimi. Kalaulah masih banyak orang yang mengantri sedangkan amal solehnya sudah habis, maka dosa yang didolimi akan diberikan kepada orang yang dolim. Itulah kenapa disebut muflis atau orang yang bangkrut. Karena memang dalil mengatakan seperti itu. Sedangkan kalau tidak ada alasan-alasan seperti itu, kita menghadiahkan pahala tanpa ada jasa dari si mayit terhadap kita, dalam rangka menyolehkan ataupun dari segi hartanya kita gunakan di jalan Allah untuk melakukan beberapa amal-amal soleh, gitu kan, bermacam-macam amal soleh, maka tidak ada manfaatnya. Jadi terkadang harta stirkah warisan yang ditinggalkan oleh si mayit justru habis dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dengan alasan-alasan ataupun dengan melakukan suatu acara yang merasa bahwa itu adalah ibadah tetapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka akibatnya yang miris itu harta warisan habis digunakan untuk acara tersebut, setelah selesai acara ngadon ninggalkan hutang. Kan karunya oke gitu ke ahli warisna gitu. Nah, inilah yang miris di kita seperti itu. Mengadakan satu kegiatan ataupun satu amalan yang disangka itu ibadah justru tidak akan mengundang pahala, yang ada adalah mengundang azab. Sedangkan yang ditinggalkan ahli waris justru tidak mendapatkan apa-apa, apalagi harus menanggung hutang dari kegiatan tersebut. Itulah yang miris, yang lucu di kita terjadi seperti itu. Maka dari hak-hak waris, dari hak-hak tirkah yang ditinggalkan, yang pertama tadi adalah digunakan untuk kepengurusan mayit, baik itu untuk mengkafani, itu kan, dengan tidak melampaui batas. Dikafani dengan kafan sutra misalkan, ataupun kain berlapiskan emas, itu tentu berlebihan. Seperti Rasul saja, sederhana. Nah, yang kedua adalah qada'u duyunihi. Fala taksimul tirkata, fala taksimut tirkata, fala tuksamut tirkatu bainal warithati hatta tukdiya duyuna alal mayyiti. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu.
Nah, yang kedua di sini adalah menunaikan semua hutang-hutangnya atau membayar semua hutang-hutangnya. Maka tirkah tidak boleh dibagikan terhadap ahli waris sebelum hutang tersebut ditunaikan atau dibayarkan. Nah, berdasarkan sabda Nabi, jiwa seorang mukmin itu bergantung terhadap hutangnya sampai hutang tersebut dibayar. Maka ketika Rasulullah SAW menguburkan ataupun ada seseorang yang meninggal, maka Rasulullah selalu bertanya, apakah si mayit ini mempunyai hutang? Ketika ia mempunyai hutang, maka Rasul tidak mau untuk menyolatkan. Nah, ini untuk apa? Untuk supaya umatnya itu bisa terbebas dari setiap tanggungan-tanggungan yang bisa berakibat fatal nanti di akhirat. Selama tidak ada yang menanggungnya, kecuali kalau ada ahli waris yang menanggungnya terhadap hutang si mayit tersebut, barulah Rasulullah mau menyolatkan. Nah, bagaimana sikap kita apabila terjadi seperti itu? Nah, kalau di kita berlaku saja hakul muslim alal muslim. Ketika ada orang yang meninggal, maka hak si mayit itu adalah diurus. Ya, berbeda tadi mah Rasulullah memberikan pendidikan terhadap umatnya. Nah, kalau kita tunaikan saja hak kita terhadap si mayit. Nah, itu diantaranya yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tanfidu wasiyatihi fi hududi thuluthi. Menunaikan wasiat pada batasan maksimal 1/3. Batasan maksimal dalam pemberian wasiat itu adalah 1/3. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diterangkan mengenai masalah wasiat. Di antaranya adalah intaroka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina. Apabila kematian hadir kepada kalian, maka sebaiknya meninggalkan wasiat kepada kedua orang tua dan juga kepada kerabat. Nah, dalam ayat tersebut adanya masalah, adanya polemik, diantaranya perbedaan paham. Nah, di sana disebutkan dalam ayat tersebut siapakah yang berhak menerima wasiat. Nah, yang berhak menerima wasiat dalam ayat tersebut adalah al-walidaini, kedua ibu bapak, kedua orang tua, wal aqrabina dan juga kerabat. Nah, di sini terjadi perbedaan paham, perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya, bolehkah bagi ibu bapak ataupun kerabat yang menjadi bagian dari ahli waris boleh tidak menerima wasiat? Nah, sebagian ulama ada yang membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan. Nah, ulama yang tidak membolehkan di antaranya adalah mereka berpendapat bahwa orang tua tersebut sudah masuk bagian dari ahli waris. Itu. Sedangkan yang membolehkan adalah berdasarkan ayat tersebut. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Maka cara penyelesaiannya adalah orang tua dibolehkan menerima wasiat dari tirkah si anak yang meninggal terlebih dahulu jika orang tua tersebut bukan bagian dari ahli waris. Kenapa? Karena yang disebut mawani'ul irsi, penghalang seseorang menerima harta warisan itu ada 3. Di antaranya adalah perbedaan agama, wahtilafuddin, ya, adanya perbedaan agama, rokun wakotlun wahtilafuddin, yaitu perbudakan, pembunuhan dan juga perbedaan agama. Kalau anak dan ibu bapaknya berbeda agama, ketika anaknya meninggal, maka kedua orang tuanya tidak berhak mendapatkan waris sedikit pun.
tetapi dibolehkan untuk menerima wasiat. Itu diantaranya menurut sebagian ulama. Maka berdasarkan ayat tersebut kita pilah. Berdasarkan tadi adanya sabda Nabi yang menerangkan la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka orang tua boleh mendapatkan wasiat jika bukan dari bagian dari ahli waris. Begitu juga kerabat boleh mendapatkan wasiat jika bukan bagian dari ahli waris. Tetapi kalaulah orang tua dan kerabat tersebut bagian dari ahli waris, maka sabda Nabi mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka apa yang ia dapat ya bagian hak waris, tidak berhak untuk mendapatkan wasiat. Jadi ulah double gitu, tidak boleh double. Nah, yang keempat diantaranya adalah yuksamu ma baqiya minatir kati bainal warisati bihasbil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati. Nah, dibagikan barulah yang keempat, tahapan yang keempat ini adalah dibagikan harta tirkah sisa dari bekas kepengurusan, kalau ada hutang dibayarkan, dan juga sisa dari adanya wasiat. Maka sisanya barulah dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ukuran yang mereka terima berdasarkan aturan Al-Quran dan juga As-Sunnah, begitu juga kesepakatan para ulama. Itu diantaranya martabat ataupun tingkatan-tingkatan dalam menghadapi tirkah si mayit. Ya, ketika tirkah si mayit itu ada, baik besar ataupun kecil tidak masalah. Maka tirkah itu adalah hak dari ahli waris yang harus dibagikan kepada masing-masing haknya. Janganlah seseorang anak menahan hak anak yang lain dalam sisi kepemilikan harta warisan tersebut. Kenapa? Karena menahan hak orang lain tentulah inilah yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka tadi al-hikul faraidho bi ahliha, tunaikanlah gitu, berikanlah hak waris itu kepada setiap ahli warisnya. Nah, di kita sudah banyak kasus ahli pembagian tirkah tidak dibagikan karena adanya ketidaksepahaman ataupun adanya salah satu anak yang menolak. Nah, inilah yang harus dihindari ya, yang harus dihindari. Kenapa? Karena tadi menahan hak milik orang lain tentulah berdosa. Harus diberikan kepada yang berhak memiliki harta warisan tersebut berdasarkan aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kalau membahas mengenai masalah tirkah tentulah banyak macamnya ya. Nanti siapa saja yang mendapatkan bagian 1/2 ada, langsung Allah tentukan dan juga Rasul tentukan siapa sajakah di antara ahli waris yang mendapatkan 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3. Masing-masing sudah ada bagiannya. Tentu saja kita selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, maka sudah jadi kewajiban kita menaati semua aturan-aturan yang Allah tetapkan. Demi apa? Demi kemaslahatan manusia itu sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena kalau terjadi pelanggaran terhadap ketetapan aturan-aturan Allah tersebut, maka adanya pendurhakaan, adanya ketidaktaatan terhadap aturan Allah yang akan berimbas dosa terhadap orang tersebut. Ketika orang tersebut melakukan satu pelanggaran, maka bisa jadi Allah memberikan peringatan, entah itu di dunia ataupun bisa jadi
ia akan disiksa nanti di akhirat karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan, terkhusus dalam urusan waris, ia menahan hak orang lain. Nah, dalam Bulughul Maram bab waris itu dimasukkan di dalam Kitabul Buyu, masuk dari bagian Kitabul Buyu. Artinya hak kepemilikan seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah bagiannya masing-masing. Maka tentulah kita tidak boleh menguasai hak orang lain, karena adanya perbedaan ataupun tidak maunya seseorang dihukumi berdasarkan ilmu waris ataupun yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena adanya rasa tamak dan rasa rakus, tentulah inilah yang akan mengundang permusuhan dan juga persengketaan di antara anak-anak, di antara masih ada talian darah, ya, masih di antara saudara. Karena urusan harta tidak sedikit terjadinya pembunuhan, ya, karena apa? Tadi adanya rasa tamak dan rakus, ia ingin menguasai seluruh harta. Maka ketika itu pun dilaksanakan, tentulah hartanya tidak akan barokah, tidak akan berkah. Yang mana kalau harta tidak berkah pasti akan habis. Yang kedua, ingat, ada doa yang didolim yang selalu mustajab, yang Allah akan kabulkan setiap doa-doa orang yang didolim. Kalaulah masih untung kalau ia yang didolim itu masih mendoakan yang baik. Coba kalau ia mendoakan yang jelek ataupun yang buruk, tentu tidak ada penghalang di antara doa orang yang didolim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaulah Allah menentukan suatu aturan-aturan itu untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat, maka segerakanlah bagikan hak yang menjadi hak saudara kita, mana hak anak yang lain dan mana hak kita. Bagikan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin untuk dalam urusan waris mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.